Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang naratif teks. Teks naratif. Naratif teks adalah salah satu jenis yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Naratif teks umumnya bersifat imajinatif alias tidak nyata. Contoh naratif teks adalah cerita Cinderella. Tujuan naratif teks. Purpose function of narrative text. Tujuan dari naratif teks ini sama dengan recon teks. Tapi kalau naratif teks kan ceritanya khayalan, sedangkan recon teks adalah cerita nyata. Kamu bisa baca lengkapnya di artikel recon teks, definisi, struktur, jenis-jenis, dan contohnya. Perbedaan naratif teks dengan deskriptif teks. 1. Bentuk penceritaan dalam teks naratif. Cerita disajikan secara berurutan dari satu kejadian lain sehingga membentuk sebuah kisah yang terpadu. Sementara itu, teks deskripsi lebih berfokus pada penggambaran suatu objek secara detail. 2. Model penceritaan. Kamu perhatikan, teks naratif selalu menceritakan tentang sebuah topik yang dilakukan oleh tokoh pelaku dengan berbagai karakter. Makanya pada teks yang satu ini terjadi konflik atau kejadian sebab akibat. Nah, hal ini tentu berbeda dengan teks deskripsi yang cenderung lebih terstruktur dan detail dalam menjelaskan suatu hal. 3. Penggambaran sifat. Pada teks narasi, penulis akan menuliskan sebuah cerita yang lengkap dengan runtuhan peristiwa karena bersifat fiktif. Maka sifat yang akan muncul bisa jadi eksplisit atau implisit, tergantung bagaimana sudut pandang sang autor. Kalau teks deskripsi lebih cenderung mendeskripsikan sebuah objek dengan rinci, yang mana sudah jelas nanti di dalamnya akan memuat banyak kata sifat. 4. Tujuan teks. Selain untuk menghibur pembaca, tujuan lain dari teks naratif adalah supaya pembaca mendapatkan pengetahuan, manfaat, atau pelajaran yang baru. Teks deskripsi lebih bertujuan agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas mengenal objek yang digambarkan oleh penulis. Persamaan teks deskripsi dengan teks narasi. Naratif teks. Persamaan teks deskripsi dan naratif teks adalah penyajiannya sama-sama melibatkan panca indera sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa yang diceritakan dalam teks. Generik struktur naratif teks. Struktur teks naratif. 1. Orientation. Dalam bahasa Indonesia, orientation berarti pengenalan. Jadi pada paragraf awal naratif teks biasanya berisi perkenalan tokoh dan latar yang terlibat dalam isi cerita. Dalam hal ini, latar bisa menjadi tempat kejadian serta waktu cerita. 2. Completion. Bagian ini akan mulai masuk pada paragraf yang menceritakan terkait awal mula masalah suatu peristiwa atau kejadian. Karena bersifat kronologis, maka masalah yang muncul di awal akan berlanjut menjadi rentetan alur cerita panjang yang mengandung konflik, klimaks, serta anti klimaks. Oh ya, untuk memudahkanmu, begini susunan dalam completion. Problem, yaitu paragraf atau kalimat yang mulai menjurus pada masalah dari suatu cerita.
konflik lebih kompleks lagi. Setelah ada masalah, maka cerita akan berlanjut pada konflik di bagian ini. Audien akan dibuat penasaran dengan apa yang terjadi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Klimaks, yaitu puncak konflik yang menjadi sorotan utama dalam naratif teks. Anti klimaks. Dalam bahasa Indonesia, bagian ini biasa disebut juga sebagai penurun konflik. Jadi konflik akan berkurang secara pelan. Solusion sesuai dengan namanya, yaitu solusi. Maka paragraf dalam bagian solusion akan menjelaskan tentang penyelesaian dari konflik yang sudah diceritakan sebelumnya. Dalam hal ini, komplisasion terbagi ke dalam 3 konflik, yaitu natural konflik, konflik alam atau antar semesta, sosial konflik, konflik antar tokoh atau pelaku, psikologikal konflik, konflik pada batin atau diri sendiri. 3. Resolusion. Resolusion adalah akhir dari cerita atau kesimpulan dari cerita. Paragraf ini bisa menjadi penjelasan lanjutan dari solusion. Dalam bagian ini, penulis juga dapat menggambarkan apakah naratif teks yang dibuat akan berakhir dengan sad ending atau happy ending. 4. Reorientation. Sebetulnya struktur yang satu ini tidak wajib ada di naratif teks. Namun umumnya kalimat dalam paragraf ini adalah menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita, atau bisa juga berisi tentang pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.